terkait heboh nih bang, artinya pengakuan dari para pemain sirkus di Taman Safari akhirnya muncul ke publik. Ini abang sendiri melihatnya seperti apa sih bang? Jadi kan kalau ada keterangan-keterangan dari pelaku pemain sirkus di Taman Safari yang menyatakan mereka terintimidasi, kemudian mereka dibawa ancaman, kemudian mereka disekap, kemudian mereka disetrum. Itu adalah tindak pidana semua. Tapi ini tindak pidana ini kan mereka sudah ngadu. Kita belum tahu ngadunya kemana, tapi yang jelas sebaiknya mereka segera membuat laporan polisi. Kalau hanya pengaduan saja, kemudian cuman ribut-ribut di medsos juga nggak dapat kan. Mereka harus membuat pengaduan polisi terhadap apa yang mereka rasakan. Intimidasi, ancaman, kekerasan, kemudian penyekapan, penyetruman, mereka harus laporkan ini ke kepolisian karena ini tindak pidana. Nah, atau juga polisi bergerak atas dasar cerita-cerita mereka, polisi kemudian bekerja mencari tahu dan membuat laporan tipe A, laporan pendapatan pihak penyidik supaya ini diproses begitu. Karena nggak mungkin cerita-cerita seperti ini cuma cerita aja, pasti ada dasar-dasarnya, ada bukti-buktinya, ada fakta-faktanya. Jadi ini harus diproses secara hukum intinya. Baik para korban melaporkan ke kepolisian dengan LP ataupun pihak kepolisian sendiri melakukan langkah langsung ofensif mengadakan pembuatan laporan tipe A, laporan pendapatan, dan polisi melakukan penyelidikan terhadap hal ini. Jadi dua itu harus dijalankan supaya tercapai proses hukumnya. Bang, kejadiannya kan sangat lama nih bang, artinya kadaluarsa nggak sih bang ketika harus melaporkan ke pihak kepolisian sendiri? Ini kan kejadian pasti berjalan terus, nggak mungkin sangat lama, pasti sampai hari ini, sampai kemarin pasti ada. Mungkin nggak mereka korbannya lagi, tapi orang-orang baru begitu. Makanya harus ada upaya dari penyidik kepolisian untuk kemudian melakukan langkah-langkah penyelidikan. Jadi tanpa menunggu laporan polisi pun pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan. Itu dia. Bang, termasuk melanggar hak asasi manusia juga nggak sih bang? Iya dong. Kalau ada kekerasan, pengancaman, penyekapan itu melanggar hak asasi manusia udah pasti. Gitu. Apakah bisa melapor ke Komnas HAM juga bang? Komnas HAM udah pasti. Jadi kan mereka lapornya ke Komnas HAM kalau nggak salah. Yeah. Ya sudah benar itu mereka lakukan. Tinggal Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan. Selain melakukan penyelidikan, Komnas HAM juga memberitahukan ini kepada aparat kepolisian supaya ini ditindaklanjuti. Pasti kejadiannya nggak bisa kadaluarsa karena kan mungkin 10 tahun yang lalu terjadi, 5 tahun yang lalu terjadi, bahkan kemarin baru terjadi kan begitu. Bang, secara undang-undang Komnas HAM bisa mengadili nggak sih bang, artinya mengeksekusi seperti pihak kepolisian? Komnas HAM hanya bisa memberikan rekomendasi apakah ini termasuk pelanggaran HAM apa tidak. Jadi itu langkah yang akan dikerjakan oleh Komnas HAM setelah mendapatkan data. Tapi Komnas HAM juga harus proaktif membuat laporan kepolisian terhadap hal seperti ini. Kalau ada temuan-temuan pelanggaran HAM, Komnas HAM juga harus membuat laporan kepolisian. Selain polisi melakukan penyelidikan. Gitu. Bang, kalau terbukti adanya kayak gitu, yang si pelakunya sendiri terancam hukuman? Ya tergantung pasalnya. Kalau pasal pengancaman, pasal kriminal, misalnya penganiayaan berat atau penyekapan, itu ada pasal-pasal sendiri. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi kalau udah berulang begini kan tentunya kan berat juga begitu. Termasuk penganiayaan berat juga ini adanya. Berarti termasuk penganiayaan berat jika itu benar terjadi? Iya, jika itu benar terjadi. Abang sendiri siap kalau diminta pendampingan bang? Kalau kita yang begitu-begitu kita bantu. Pasti kita bantu kalau minta bantuan ya.